Ada sisi yang aku suka dari abang, ada tidaknya. Yang aku suka adalah abang membuat orang berpikir, baik Islam maupun non-Islam. Aku jempol. Aku bukan memuji, karena aku respect. Saya lebih tertarik, respect dengan orang walaupun dia Islam tapi ngerti Quran daripada sekelas ulama nggak ngerti Quran. Fenomena ini unik, banyak Muslim justru lebih respek pada penjelasan apologet Kristen ketimbang ceramah ulama mereka sendiri. Kok bisa? Bukankah seharusnya tokoh agama adalah sumber utama pemahaman iman mereka? Ternyata, masalahnya seringkali bukan pada siapa yang bicara, tapi pada siapa yang benar-benar menguasai isi kitab. Dan ketika kebenaran diungkap dengan jelas, logis, dan langsung dari teks, tembok praduga mulai runtuh, dan telinga mulai terbuka. Di video ini, kita akan bedah kenapa fenomena ini bisa terjadi, dan apa artinya bagi dialog iman di zaman sekarang. Pastikan tonton sampai akhir, karena mungkin, jawabannya akan mengubah cara pandangmu tentang kebenaran. Mari kita lanjut mendengarkan diskusi Edis dengan Muslim berikut. Aku setuju. Berarti Anda setuju bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Aduh, berisik sekali, Bang. Ketika ada motor lewat, itu suara berisik, makanya saya harus jerit-jerit lagi ini nanti. Cobalah Bang Rijal, carilah satu tempat yang begitu nyaman, tidak ada ribut-ribut. Ada motor lewat, ada ini lewat, suaranya masalahnya mengganggu. Ketika saya bicara pasti Anda nanti nggak dengar. Coba Rijal, apakah Anda setuju dengan definisi mempertuhan itu tadi? Anda pasti dengar tadi kan? Dengar, saya setuju. Oke, Betul artinya ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul. Oke, orang yang mempertuhan hawa nafsu itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apakah menganggap hawa nafsu pencipta alam? Sebetulnya tidak. Iya. Lalu bagaimana pengertian mempertuhan sesungguhnya menurut Al-Quran? Ya seperti yang Bang jelaskan tadi, itu betul. Artinya menyerahkan kepatuhan, ketundukan secara mutlak kepada sesuatu tersebut, sehingga orang tersebut membuat sesuatu tersebut mengendalikan, menguasai hidupnya. Setuju? Setuju banget, 100%. Iya. Sekarang saya mau tanya, sebagai seorang Muslim, wajibkah Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah? Seharusnya iya. Sebagai seorang Muslim, wajibkah Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Muhammad? Saya pribadi tidak sama sekali. Nah, berarti Anda tidak menuruti kemauan Allah dan Quran. Hadis yang salah. Yang saya tahu dari Quran, justru para nabi disuruh taat kepada Rasulullah, bukan kepada Nabi Muhammad. Baik, coba bukakan Quran surat An-Nisa ayat 180. Saya nggak di rumah, jadi nggak bisa. Baik, saya bacakan surat An-Nisa 80 ya. Ini memang mereka ini teman-teman ya. Bermuka dua teman-teman. Sebentar ngomong kita wajib taat dan patuh kepada Rasul. Sebentar ngomong kita tidak boleh taat dan patuh kepada Rasul. Bagaimana Anda nekat yang nyata Anda ini? An-Nisa, aduh 80. Aduh. Udah jelas-jelas di sini dikatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul itu sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nih, saya balikin kamera saya nih. Aduh, nih lihat. Ini surat An-Nisa ayat 80, betul? Betul. Oke, apa dikatakan? Siapa yang mentaati Rasul? Maksudnya siapa Rasul ini? Maksudnya Muhammad. Maka sungguh Edisnya salah, abang salah. Ini yang bikin ini siapa? Nih, dengerin Bang Edis. Tidak ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia, itu hanya alat bantu. Jadi betul, saya paham. Lalu yang dimaksud Rasul di sini siapa? Yang perlu saya jelaskan, Rasul dalam pengertian, kita bicara pengertian dulu Bang. Rasul dalam pengertian saya tidak sama dengan kebanyakan pengertian Rasul orang Islam pada umumnya. Orang Islam berarti Rasul di sini bukan Muhammad?
Bukan, bagi saya bukan. Bukan. Baik, sebentar. Abang tanya Barang saya. siapa, saya bacakan dulu sebentar. Siapa yang mentaati Rasul, atau dalam kurung maksudnya Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Jadi Muhammad ada di depan nih, depan dia. Sebentar. Ya, Allah cuman bayang-bayangnya Muhammad saja. Abang Edris yang salah. Itu Dan tafsirannya siapa salah. yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, maksudnya Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Jelas. Jadi teman-teman sekalian, yang mau saya maksudkan di sini adalah bahwa kalau kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari statement-statement Muhammad, sesungguhnya Allah itu malah jadi bayang-bayangnya Muhammad. Muhammad yang di depan. Itu Framing. Di dalam, oke, ada nggak pernyataan hadis yang berbunyi begini? Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Stop. Aku banyak tidak percaya kepada hadis. Kenapa hadis banyak palsu, banyak nggak jelas, banyak yang tidak sesuai dengan Quran. Jangan bawa hadis kepada saya, Bang. Kebanyakan hadis itu bohong. Bohong. Ya sudah, kalau gitu gak usah hadis. Al-Quran tadi, barang siapa yang taat kepada Rasul, Rasul itu siapa di situ? Rasul itu adalah risalah, bukan manusia. Siapa? Salahnya bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil, bisa Quran. Dia bukan manusia itu, Rasul itu bukan manusia. Oke, berarti harus mentuhankan Rasul. Bukan mentuhankan, taat kepada Rasul artinya utusan Allah. Baik, sekarang begini. Oke, Anda bilang risalah atau apa namanya, Taurat atau Zabur atau Injil. Contohnya ya. Apakah itu firman Allah? Itu firman Allah. Aku nggak bisa pasti jawab, kemungkinan iya. Kok kemungkinan? Saya tanya sekarang, apakah Taurat, apakah Injil, apakah Al-Quran itu firman Allah? Aku bisa jawab dengan kemungkinan iya. Berarti Anda jawab mungkin. Kemungkinan Al-Quran firman Allah? Kemungkinan. Oke, sekarang ini saja. Jujur ya, sebentar, Bang. gini. Jujur ya. Sebentar, Saya ini. Jujur ya. Sebentar, oke, baik. Ya. Kita nggak usah bahas Taurat, nggak usah bahas Injil, nggak usah bahas Quran. Kita bahas firman. Kita bahas firman Tuhan. Oke. Baik. Wajib nggak patuh sama firman Tuhan? Yang mengikutinya wajib, bagi yang tidak mengikutinya tidak ada kewajiban. Ya, kita bicara bagi yang mengikutinya. Kalau nggak mengikutinya, ngapain kita bahas? Oke. Wajib taat kepada firman Tuhan. Wajib patuh kepada firman Tuhan nggak? Bagi yang mengikutinya ya. Oke. Kalau begitu siapa yang wajib ditaati dan dipatuhi? Tuhan atau firman Tuhan? Taati Tuhan lewat firman-Nya. Iya. Kedua-duanya harus ditaati, betul? Cara mentaati Tuhan adalah lewat firman-Nya. Kalau nggak begitu tidak. Iya, karena yang sampai kepada kita itu firman-Nya. Setuju. Iya. Saya setuju. Makanya di dalam Bible, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itu. Makanya di dalam Bible, firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi manusia. Makanya Versi kepatuhan Alkitab. kita kepada Dengerin dulu. Yesus itu sama saja dengan kepatuhan kita kepada Bapa. Tidak Saya bisa setuju. kita mempertuhan Bapa di sorga kalau tidak mempertuhan Yesus. Gimana? Saya setuju, tapi versi Alkitab ya. Itu versi Alkitab saya setuju, tapi itu pengertian versi Alkitab. Tidak dalam pengertian Quran yang saya mengerti. Oke, yang harus ditaati dan dipatuhi Allah atau firman Allah? Kita sudah sepakat, Bang. Bingung jadinya. Perhatikan ya. Bagi saya, ketika Abang translatekan, terjemahkan manusia sebagai firman, bagiku nggak masuk akal. Tapi bagi Abang masuk akal. Abang silakan. Tidak ada dikatakan manusia sebagai firman. Firman itu telah menjadi manusia.
bukan manusia itu adalah firman. Silahkan untuk iman abang saya hargai, tapi kita berbeda Tapi dalam pengertian yang Anda maksud itu loh ya, pengertian yang Anda maksud. Makanya Yesus itu bergelar sang firman yang menjadi daging. Itu sebenarnya dikonfirmasi oleh Qur'anmu. Coba saya tanya, benar nggak Isa itu adalah kalimat dan ruhnya, kalimatuhu wa rohullah wa kalimatuhu, benar nggak? Isa ada dua pengertian. Tenang dulu. Isa sebagai kalam. Tenang dulu. Isa Sebelum kita ngigau gini. Sebelum kita ngigau gini. Apakah Al-Quran menyatakan bahwa Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya? Kalau Isa dalam pengertian kalamullah, betul. Oke, jadi Isa itu adalah kalamullah, betul nggak? Dua pengertian bagi saya. Isa Enggak, jangan dua pengertiannya dulu. Kita bahas Al-Quran dulu, Bang. Tenang. Apakah Isa itu adalah kalamullah? Isa itu sendiri kalam. Gimana sih? Aduh. Kita bahas pernyataan Al-Quran. Al-Quran menyatakan nggak bahwa Isa itu adalah kalimatnya dan rohnya? Betul. Oke, sekarang saya tanya. Kalamullah itu, kalamnya Allah itu kekal atau tidak? Hitung yang abang maksud kalamnya yang mana? Oke, sekarang saya tanya. Apakah kalamnya Allah diciptakan? Saya kasih definisi cipta dulu ya. Cipta itu artinya yang muter. Kalam itu adalah sama. Jangan abang ngomong ya. Saya dengerin. Sekarang aku ngomong dengerin silakan. Kalau kita bicara cipta, mesti ada pencipta dan ada yang diciptakan. Yang diciptakan itu disebut istilah makhluk, yang melakukan proses penciptaan disebut kholik. Bedakan istilahnya. Oke, apakah kalamullah itu ciptaan? Ya, bagi saya ya. Kalamullah ciptaan. Allah menciptakan kalamnya dengan apa? Kalam itu kan suara. Iya, apakah suara Allah itu ciptaan? Iya, suara Allah. Oke, dengan Allah. Apa dia menciptakannya? Apa? Aku gak pernah Berarti Allah sempat tidak bisa berfirman. Sebentar, aku tidak tahu. Sekarang abang yang beritahu saya. Gimana? Coba. Sebentar dulu, apakah Allah itu, firman Allah itu ciptaan Allah? Menurutku iya. Oke, kalau firmannya Allah itu ciptaan Allah, berarti Allah sempat dia tidak punya firman, betul? Aku tidak tahu Allah bagaimana bentuk aslinya, bagaimana. Kalau itu di bawah. Tambah pusing saya ngomong sama Anda ini, tambah mumet kita ngomong sama Anda. Aduh, nekat yang nyata Anda ini. Di Quran itu jelas sekali, Isa itu adalah kalam dan ruhnya. Nggak ada dalam Al-Quran Muhammad dibilang kalamnya, nggak ada. Bahkan Muhammad itu hanya disebutkan 4 kali di dalam Quran. Lebih banyak sosok Isa disebutkan dalam Quran. Tapi yang terjadi umat muslim malah memuja-muji Muhammad. Di dalam Al-Quran, satu-satunya sosok yang dinyatakan sebagai sosok yang suci itu hanya 2. Yang maksudnya manusia. Manusia satu-satunya yang suci dikatakan itu hanyalah Isa. Allah juga dikatakan suci. Jadi yang suci itu hanya Allah dan Isa. Menurut Al-Quran. Gak ada Muhammad dikatakan suci. Ngarang bebas kalian ini. Jadi teman-teman, kenapa umat muslim bisa begitu? Karena umat muslim, mereka gak baca Quran. Mereka dengerin ceramah tausiahnya Ustadz. Makanya umat muslim lebih percaya kepada dongengan-dongengan Ustadz ketimbang percaya kepada Quran. Coba ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik muslim-muslim yang anu ya, yang apa? Berilmu gitu loh ya. Oke, coba kita kasih naik ada Ria Friska.
Ya, Ria Friska, silahkan nyalakan kamera Anda. Ria Friska. Nandi Tigan. Nande sekal mesrana. Ayo Nandi Tigan. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik yang lain. Oke, kita kasih naik. Ada bentar ya. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Mana tadi Ahmad Fauzi? Sebentar ya. Ahmad Fauzi. Oke. Ahmad Fauzi knalpot. Ya, Ahmad Fauzi, selamat malam Ahmad Fauzi. Ya, selamat malam Bang Edi, salam sejahtera. Bang, nggak boleh Sehat mengucapkan selalu. itu Bang kepada non-muslim Bang. Abang muslim. Muslim. Tidak boleh abang mengucapkan salam sejahtera kepada non-muslim. Tapi Yang kalau ada budaya- harus disuruh laknatlah, semoga laknat Allah menimpa atasmu itu. Loh, saya kan orang Jawa, budaya saya kan budaya Jawa menghormati. Ya, kalau budaya Siapapun Jawa itu. seperti itu, tapi budaya Islam tidak seperti itu. Anda Islam? Saya Islam, tapi saya di Jawa dan sedangkan agama bagi saya itu budaya, Bang. Berarti Anda tidak percaya Muhammad? Ya saya percaya. Kalau percaya Muhammad bagaimana Anda tidak mengikuti apa yang disuruhkan? Gimana sih Anda ini? Maksudnya bagaimana? Begini, Muhammad bilang dalam sebuah Iya. hadis, jangan kamu ucapkan salam, jangan ucapkan keselamatan kepada orang-orang non-muslim atau orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu Bang, makanya jadi kita dalam agama itu fase Bang. Itu kan buat fase-fase yang ibaratnya masih ya kelas syariat lah Bang. Kalau sudah tingkatan hakikat sudah beda lagi Bang. Berarti waktu Muhammad mengatakan itu dia lagi ngigau, dia tidak paham hakikat. Enggak seperti itu. Semuanya Kan ilmu itu bingung kan. saya ini. Bang. Di dalam Bang, sebuah Bang Edis, hadis. mohonnya Sedikit Bang, sedikit. Di dalam Oke, sebuah oke, siap. hadis, Muhammad itu kan memerintahkan, jangan kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan jikalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pertanyaan saya, waktu Muhammad mengatakan seperti itu, apakah dia tidak paham hakikat, makrifat? Enggak seperti itu. Dan Terus abang gimana? perlu ketahui, Bang. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa man adzaba dimiyan faqad adzabani. Barang siapa yang menyakiti orang yang non-muslim, yang damai, yang tidak memerangi kita, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku Muhammad katanya. Faman Muhammad ngomong adzabani itu sama faqad siapa? adzaballah. Ya, Muhammad ngomong itu sama siapa? ya itu hadis. Iya, ngomongnya sama siapa? Ya sama para sahabat, Pak. Mana dalilnya ngomong Pada sama para zamannya sahabat? lah. Nah itu dikatakan kan man adzaba dimiyan faqad adzabani. Iya. Faman Yang saya tanyakan adzabani begini faqad Bang, adzaballah, gini. gitu. Begini ya. Iya, iya. Banyak orang tidak tahu saya ini sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang memperdalam agama Islam. Ketika saya membaca hadis, banyak saya dapati hadis-hadis itu tanpa asbabul wurud. Tanpa ada sebab musababnya. Seolah-olah Muhammad tuh tukang ngomong sama tembok. Nah, Apakah itu, Anda Bang, sebentar, tenang makanya. dulu, saya belum selesai. Apakah Ya, Anda siap, percaya Bang, Muhammad lanjut, tuh Bang. suka kesambet? Enggak, sekali-kali itu. Oke. Kalau Anda percaya Muhammad tidak suka kesambet, kami dulu pernah Bang. Kami pernah, ada dulu kami punya teman itu. Suka begitu. Dia ngomong sendiri gitu. Gak ada angin, gak ada petir. Ya kan?
Nah, Iya, apakah Muhammad sebagai orang yang tukang kesambat begitu ngomong sendiri, barang siapa yang menyakiti orang orang non muslim yang tidak memerangi maka dia ngomong sama siapa? Ya kan itu kan jadi suatu hadis itu kan satu yang pertama itu harus ada sanad yang jelas ya. Ya sanad itu dari an dari siapa-siapa gitu kan. Kemudian ada matan itu kalau secara ilmu mustalahul hadis ya Bang ya. Nah kemudian ada rawi. Nah kalau seandainya suatu hadis yang di luar rawi-rawi yang benar-benar dipercaya seperti Imam Muslim, Baihaqi yang 5 itu perlu dipertanyakan Bang gitu loh Mas. Oke, hadis yang barusan Anda kutip berasal dari mana? Hadis yang saya kutip itu berasal dari Bulughul Maram Bang. Coba baca tunjukkan kepada saya. Aduh saya lagi nggak di rumah ini Bang. Oke lah, nggak apa-apa kita anggap hadis itu benar. Jadi dalam bahasa Indonesianya bagaimana tadi? Barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang damai itu sama saja menyakiti Rasulullah Nabi Muhammad itu. Barang siapa yang menyakiti non muslim yang damai maka dia sama saja telah menyakitiku, gitu ya? Iya. Baik. Kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu? Ya karena ya bagi saya Bang itu sebenarnya hampir ada persamaan antara antara Bang, Alkitab sama dia menyatakan seperti itu karena pengikutnya kerjanya tukang nyakitin orang-orang non muslim. Enggak Bang. Loh, kalau enggak Bang, kalau enggak kenapa dia ngomong begitu? Ya itu karena kan itu Bang bahwa bahwa kita kan sebagai manusia yang mengikuti Nabi Muhammad itu kan harus mengikuti dia kan. Mengikuti Bang, artinya tidak pernah Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Siapa yang merampok Bani apa begitu, Bani Udin, maka dia bukan pengikutku. Gak pernah Yesus ngomong gitu. Ya tapi kan sama aja Bang, kalau dia mengajarkan kasih dan sayang sama juga Iya, begini Bang. Ketika ada pernyataan seperti itu menjadi satu indikasi bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyakitin orang. Sehingga dia bisa berkata, barang siapa yang menyerang orang-orang yang tidak menyerang muslim, maka dia menyerangku. Betul? Seolah-olah membuat satu kesan bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyerang sana, nyerang sini. Ya itu kan maksudnya dimaksudkan supaya tidak ada hate speech, bahwa kita itu kan saling menghormati, saling mengasihi. Perbedaan wajar lah. Dia beragama Kristen, beragama Buddha, ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita punya agama gitu. Baik. Saya akan jawab. Anda tahu nggak julukan apa yang dijuluki Allah terhadap orang-orang kafir? Oh, saya nggak berani Bang kalau itu. Nah, terus bagaimana? Karena di dalam Al-Quran seburuk-buruknya hewan, sebentar Bang, seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan, menurut Al-Quran apa? Seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang. Apa itu Bang? Makanya Anda masih Islam Bang. Sebab Anda seperti ini itu karena Anda masih Islam. Anda tidak tahu ayat yang begitu familiar. Gimana Anda ini? Nih, saya kasih tahu. Ya. Menurut Al-Quran, seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang, itu adalah orang-orang kafir. Anda tahu itu? Enggak tahu. Pantesan Anda masih tidak tertarik ayat itu. Bahwa Al-Quran berkata seburuk-buruknya hewan adalah orang-orang kafir. Sekarang saya tanya Bang, orang Yahudi, orang Kristen, orang Shinto, itu menurut Al-Quran orang kafir nggak? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu masuknya ke penafsiran lagi Bang. Kalau menurut saya loh. Oke, sekarang gini. Saya gini Bang, saya Kristen. Apakah saya beriman kepada Allah? Ya itu kan Abang, kepercayaan Abang sendiri. Iya, saya beriman kepada Allah nggak?
Saya beriman Ya, kepada beriman lah. Rasulnya nggak? Ya itu kan Wah. abang sendiri. Bagaimana kalau? Enggak gini biar kita enak Bang Ahmad. Iya, oke, siap. Saya ini kan Kristen. Saya ini kan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad. Setuju? Setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang-orang demikian itu disebut sebagai orang tapir, betul? Ya. Oke, nah orang-orang tapir itu dikatakan oleh Allah seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan. Nah, tapi yang jadi masalah begini, Kalau kita baca sejarah penemu lampu Thomas Alva Edison, nama saya itu Edison kan? Thomas Alva Edison, penemu telepon Alexander Graham Bell, ya kan? Makanya ada istilah Bell itu ya dari situ, dari nama dia itu. Nah, penemu mesin uap dan lain sebagainya, penemu rumus gravitasi, penemu ya. Itu semuanya itu mayoritas nggak ada orang Islam. Orang Islam ada yang menemukan sesuatu, tapi menemukan obat dalam kencing onta itu. Iya, orang Ya, Islam Bang, menemukan kan kencing onta obat. Sebentar, biar saya selesaikan. Salah satu penemuan yang paling sering kita gunakan, yang paling sering dipakai oleh orang Muslim, itu adalah pesawat terbang. Oke. Nah, sekarang saya tanya, pesawat terbang, mikrofon, peralatan-peralatan ini, semua itu kebanyakan ditemukan oleh orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir yang kata Allah itu seburuk-buruknya hewan. Betul? Loh. Tapi kan ada ayat yang mengatakan wa nahnu faddaltukum alal alamin, artinya mereka itu dibikin otaknya itu lebih pintar dari yang lain kan gitu, dan nyata kan. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan seburuk-buruknya hewan malah pintar? Aduh, berat. Ya itu kan. Bang. Makanya Bang, kepala kan isinya otak kan di kepala. Ya. Nah, ketika di kepala ini oleh orang Muslim dibenturkan ke ubin, ke lantai, betul nggak? Sujud, betul nggak? Oke, ya. Ketika kepala ditaruh di lantai, ditaruh di ubin untuk sujud kepada Allah, dia menyerahkan kepalanya ini yang paling tinggi dari anggota badan ini ditundukkan kepada Allah. Tapi kepalanya bukannya malah jadi pintar, malah jadi. Nggak gitu, Coba Bang. sebutin apa penemuan orang Islam, Bang. Sebutin apa sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia ini. Sebutkan. Peradaban dunia. Ya banyak lah, Bang. Apa? Sebutin satu. Contohnya itu seperti ya yang ada di Indonesia ya, Bang. Seperti Bung Karno itu kan yang sudah menyatukan bangsa Indonesia kan. Itu kan juga termasuk peradaban. Bang, sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia. Contoh, saya kasih contoh. Sumbangsi orang-orang non-Muslim terhadap peradaban dunia. Contoh, menemukan lampu. Bayangin Bang, kalau nggak ada lampu Bang. Sampai sekarang kita masih pakai itu peradaban itu. Makanya sekarang kita udah ada lampu. Penemunya bukan orang Muslim. Iya, saya tahu Thomas. Terus bayang penemu ini segala macam inilah yang kita lihat sekarang inilah. Ya, pesawat kan semua yang ada di rumahmu juga, itu. Bang. Semua Bang yang nemuin itu bukan dari Muslim. Saya pengen satu aja. Satu penemuan yang digunakan untuk peradaban umat manusia ini dari asal usulnya dari umat Muslim. Apa? Iya, memang belum, saya sendiri belum menemukan. Cuman kan itu Bang. Enggak ada Bang. Gimana mau menemukan? Gimana orang kalian aja bilang kencing obat, gimana mau ketemu? Nah itu kan Thomas Alva Edison kan juga mengutip dari Al-Quran yang mengatakan bahwa al-misbahu wasujajatu bihinnar, ayat tersebut kan. Sekarang saya tanya Bang, bener nggak umat Islam itu minumin kencing onta? Kok minumin kencing onta? Nah, nggak tahu lagi dia. Anda tidak pernah tahu Muhammad menyuruh minum kencing onta?
Ya mungkin dalam keadaan darurat, mungkin karena nggak ada lagi, mungkin. Walaupun darurat bang, darurat lagian bukan darurat dari mana? Nah, Jadi Bang, Alkisah, saya kasih tahu ceritanya bang. Ada orang-orang di Saya kasih Madinah. waktu nanya dong, gantian dong. Bukan, masalahnya Anda tidak tahu nih bang. Ada orang-orang di Madinah tuh lagi sakit. Mereka demam. Lalu mereka datang kepada Muhammad. Untuk meminta solusi. Gimana ini solusinya? Nah, tahu nggak Muhammad nyuruh apa kepada mereka? Datangilah kandang-kandang unta itu. Minumlah susu dan kencingnya di situ. Dikerjain, dilakukan sama mereka. Tapi tahu sembuh. nggak setelah itu yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi setelah itu? Itu unta-unta itu dibantai sama mereka. Unta-untanya dibantai, dimatikan sama mereka. Sehingga membuat Muhammad marah. Sehingga apa? Kaki dan tangan mereka dipotong lalu dijemur sama Muhammad di padang pasir sampai meninggal. Biar Anda tahu kelakuan Muhammad gimana Anda ini. Nah, sungguh nekat yang nyata. Sekarang saya boleh nanya balik nggak bang? Silakan. Saya pengen bertanya karena saya itu kan sebenarnya kan cuman pengen mencari saudara ya bang ya. Saya pengen sharing lah sama orang non muslim biar biar ada output atau titik temunya ya. Bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar bisa melihat Tuhan yang real, yang nyata bang. Bagaimana? Biar saya itu nggak katanya gitu bang. Begini bang, kita ini sama-sama nggak pernah ngelihat bang. Kita ini beriman, makanya kita disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kita melihat apa yang dituliskan oleh para saksi mata. Ya itu, makanya kita jadi saksi yang palsu. Biar kita nggak jadi saksi yang palsu. Yang jadi saksi yang palsu itu kalian bang, umat muslim. Asyhadu itu misalnya, apa arti asyhadu? Asyhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi. Orang yang bersaksi itu adalah orang yang melihat, betul? Ya. Nah, ketika Anda mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, Anda lihat. Ya lihatlah. Di mana Anda lihat Muhammad utusan Allah? Saya melihatnya itu ya dari Al-Quran, dari hadis, dari para imam. Iya, itu namanya bukan bersaksi, itu beriman, namanya percaya. Aduh, Anda tidak tahu beriman dengan bersaksi. Anda nggak bisa bedakan percaya dengan bersaksi gimana. Contoh. Ya. Misalnya nih, langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Kita bersaksi atau beriman? Kita bersaksi. Beriman, bukan bersaksi. Kamu lihat kapan Tuhan nyiptain langit dan bumi? Saya nggak lihat, cuma kan ada patokannya bang. Sesuatu yang bergerak dan sesuatu yang tidak bergerak itu ada yang menggerakkan, ada yang mendiamkan, gitu loh. Dan Tuhan itu tidak bergerak, tidak diam. Makanya, di mana kamu lihat Tuhan gerakin matahari? Tuhan gerakin matahari. Kamu lihat ada Tuhan gerakin matahari? Ya mekanismenya saya nggak tahu. Cuma iya makanya yang disebut dengan beriman, bukan bersaksi. Kalau bersaksi itu contohnya kamu lihat ada tangan begitu gerakin begini, itu namanya bersaksi. Ya itu makanya kan karena kita itu melihatnya dengan mata bang. Jadi melihat Tuhan itu nggak pakai mata, pakai hati lah. Berat. Abang pernah nggak bermimpi? Di mana-mana itu gak? Yang namanya melihat itu dengan mata, bukan dengan hati. Gimana kalau hati itu merasa? Makanya saya bilang kita itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani sesuatu. Makanya di dalam agama Kristen bukan bersaksi tetapi beriman. Aku percaya kepada begini. Aku percaya kepada begini. Ada pengakuan iman itu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya, bukan aku bersaksi. Nah, tapi kalau di kalian, aku bersaksi.
Aku bersaksi. Ya iya, makanya saya bilang kalian menjadi saksi-saksi dusta. Ya enggak Bang, itu karena kita itu belum kebuka Bang, karena mata hati kita masih tertutup oleh nafsu-nafsu angkara ada. Ya, kita ini nggak nyambung Bang. Anda itu lagi ngomongin iman, saya lagi. Anda lagi ngomongin iman, saya lagi ngomongin fakta. Anda itu harus bisa bedakan mana iman, mana fakta. Sekarang begini, surga itu ada nggak? Ada. Itu Anda bersaksi atau percaya? Saya bersaksi lah. Iya, surga berarti itu botolmu sudah Anda di bawah saja. Anda itu udah botolnya sudah nggak karu-karuan, gimana? Anda pernah lihat surga? Pernah Anda lihat surga itu? Itu namanya percaya, bukan bersaksi, Pea. Gimana sih Anda ini sungguh nekat yang nyata. Anda harus bisa membedakan yang dimaksud percaya dengan yang dimaksud bersaksi. Bersaksi itu adalah menyaksikan yang dilihat oleh indera, panca indera Anda, mata Anda melihat. Begitu, jelas. Tetapi kalau percaya, itu mengimani sesuatu. Bisa jadi dia tidak terlihat. Contohnya Anda percaya dengan keberadaan surga, Anda percaya dengan keberadaan neraka. Itu namanya beriman. Begitu. Aneh-aneh saja Anda bersaksi macam orang udah pernah lihat aja. Coba saya tanya, kalau Anda bersaksi bahwa surga itu ada, pintunya didorong apa ditarik? Ayo. Nih, katakan aku. Coba saya mau tanya, pintu surga didorong apa ditarik? Didorong begini atau ditarik begini? Coba kalau masuk Indomaret itu kan ada yang didorong, ada yang ditarik. Saya mau tanya sama kamu, pintu surga didorong apa ditarik? Kita ini orang yang tidak melihat tetapi percaya, makanya disebut dengan orang-orang yang beriman. Waduh, orang-orang yang melihat botol setengah mati. Aduh, nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik Ali Almanak. Ini udah pernah naik nih sebelumnya. Ali Almanak ini. Ya, Ali Almanak, silahkan nyalakan kamera Anda. Sebentar Bang. Ya kan. Sebentar, Bang. Jangan kalian tuh seperti Muhammad. Muhammad tidak pernah bangkit dari kematian, tapi dia cerita-cerita tentang siksa kubur, pertanyaan alam kubur, sedangkan dia aja nggak pernah ngalamin. Siapa tahu dia berhalusinasi, gimana? Kalian mau aja ikutin halusinasi Muhammad? Ada aja kalian ini. Ayo silakan, Ali Almanak. Iya Bang. Ya kamera Bang, dari tadi sudah ditunggu menyalakan kamera Anda ini. Sebentar. Ya. Selamat malam Bang. Selamat malam. Kita udah pernah ngobrol sebelumnya Bang ya? Oh iya siap. Pernah. Jadi sudah gitu ini Bang. Yang ketiga kali ya? Ya, jadi gitu Bang. Jadi sebenarnya kita agama ini kan, itu kita ini banyak berbicara hal-hal yang bersifat kosmik. Hal-hal yang bersifat sesuatu yang tidak terlihat atau yang tidak kasat mata gitu ya. Ya, itu namanya beriman Bang. Iya, makanya kita bilang beriman kan. Kita ini makanya disebut orang-orang yang beriman. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, masalah apa yang terjadi setelah kematian. Anda adalah orang-orang yang gak pernah keluar dari udah mati terus hidup lagi, betul? Betul. Oh, gak sempat kita masuk alam kubur terus keluar lagi, betul gak? Betul. Jadi kita gak tahu apa yang terjadi di dalam, betul gak? Belum tahu kita. Iya, Muhammad saya tanya kepada Anda, apakah dia pernah ngalamin sesuatu seperti itu? Pernah dia masuk dalam kubur terus dia keluar lagi? Nah, sejauh ini yang saya tahu belum ada seperti itu Bang.
Nah, lalu bagaimana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dari mana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pertanyaan-pertanyaan halu dari Muhammad? Oh ya. Jadi seorang nabi itu bahkan bukan seorang nabi saja Bang Edis ya. Jadi informasi itu tentang alam kubur itu sudah didapatkan dari para sahabat. Contohnya Sayyidina Ali adalah yang bisa melihat alam kubur Bang. Sayyidina Ali itu kan menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi beliau aja ngobrol dengan pengikutnya Lia Eden. Bang, iya, Bang. Kalau cuman cerita bahwa nanti di alam kubur begini, di alam kubur begitu, Lia Eden bisa Bang, Ahmad Musaidek bisa. Semua orang bisa mengklaim Bang, namanya mendapat wahyu. Kalau cuma dapat wahyu, semua orang bercerita bisa seperti itu. Oh, si Anu dibawa ke surga. Luga Tambunan juga bisa. Gimana? Sekarang itu pembuktiannya. Bang, tahu nggak apa yang tahu nggak di dalam Bible apa yang Yesus katakan? Yesus bercerita tentang apa? Yesus bercerita tentang kehidupan yang akan datang. Yesus bercerita tentang kebangkitan. Yesus bercerita tentang hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kosmik, tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. Padahal kan Yesus belum pernah masuk surga, Bang. Nah, di dalam Bible ya dikatakan bahwa Yesus disalibkan oleh di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya. Kemudian dikuburkan selama 3 hari. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Gini Bang. Dan murid-murid bersaksi dan memberitakan tentang hal tersebut. Oh. Jadi kebangkitan Yesus itu mengkonfirmasi menjadi sebuah kunci jawaban dari semua yang dikatakan dia tentang hal-hal yang kosmik itu, tentang adanya kebangkitan, tentang adanya hal-hal yang kita bicarakan ini, adanya kehidupan setelah kematian. Makanya pernyataan Yesus bisa dipercaya. Dan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta dan lain sebagainya. Itu pun Al-Quran mengkonfirmasi itu. Dan murid-murid bersaksi tentang itu. Apa yang Yesus katakan? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus memberitakan itu. Pergilah, beritakanlah semuanya ini. Kamu saksi dari semuanya ini. Beritakanlah kabar tentang ini dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuh, murid-murid menjadi saksi semuanya itu. Makanya di dalam Injil dikatakan, apa yang kami lihat dengan mata kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Kalau memang Al-Quran mengkonfirmasi seperti itu juga Bang, berarti Yesus itu adalah Isa ya Bang? Betul ya? Iya, tetapi versi palsunya. Wah. Iya. Ya. Muhammad ingin mengambil atau umat Islam ingin membawa-bawa nama Yesus supaya ajaran mereka laku. Sama seperti Lia Eden. Lia Eden kalau nggak bawa-bawa nama Islam nggak laku di ajarannya. Iya. Membawa yang sudah ada. Agama yang sudah ada. Pemahaman yang sudah ada disambung-sambungin. Contoh Lia Eden. Saya ditemui oleh Jibril. Itu kan karena memang Lia Eden itu kan iya karena kamu gak percaya sama Lia Eden gimana? Coba kamu percaya sama Lia Eden. Pasti kamu percaya ditemui Jibril. Sama seperti Anda percaya sama Muhammad.
Semua orang tuh cuman kalau ngaku itu semua orang bisa. Kalau cuman ngaku semua orang bisa, harus ada tandanya. Betul nggak? Iya. Iya. Makanya Tuhan itu ketika mengutus para nabinya dikasih tanda. Tandanya itu berupa tanda ajaib atau mujizat. Biar dia itu nggak cuman omong aja. Harus punya yang namanya tanda ajaib, tanda mujizat. Begitu. Ya, masing-masing Musa nabi diberikan tanda ajaib. Nabi-nabi masing-masing diberikan tanda nabi ajaib. punya tanda-tanda ajaib, Bang. Nabi Iya, Muhammad. sekarang saya tanya apa tanda ajaibnya Muhammad? Nabi Muhammad kan ada di belakangnya ada tulisan kan, Bang. Seperti Tompel. tato seperti itu, Bang. Tato. Nah, Tato itu bukan tanda ajaib. Ditulis enggak di punggung Nabi Muhammad itu kan ada tulisan kan, Bang? Bukan ada tulisan, Allah- ada daging Allah menggumpal. Allah Tulisan sih. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tulisannya seperti itu, Bang. Buset. Bang, Nah, kan Abang kan Bang Edi bukan nggak itu. tahu. Bukan itu. Di punggung Muhammad itu bukan ada tulisan seperti itu. Di punggung Muhammad, sebentar ya, saya putarkan kepada Anda. Bukan tulisan, tetapi daging. Perhatikan. Daging tapi seperti tulisan, Bang. Sebentar, Bang, sebentar. Dengerin dulu. Pak Hira memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa Nah, tanda ya kan? kenabian, teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. No. Ya, Bayangin nih, kalian dikerjain. seperti Tenang. tulisan, Bang. Kalian ini Bentuknya dikerjain seperti bukan tulisan. tulisan, daging tulisan. Ya, tulisannya itu Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu, Buset. Makin tinggi lagi dongengnya mereka ini, teman-teman. Abang Bang, aja yang nggak tahu. Dengerin. Belajarnya 13 tahun belajar Al-Quran Oke, tapi belum tunjukin. tahu, Bang. Bang Edis. Tunjukin dalilnya di mana dagingnya itu berupa tulisan. Tato, begitu maksudnya? Ya seperti tulisan tadi. Tato. Mana tatonya? Bang, gini ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nama Muhammad itu tertulis dalam Injil dan Taurat. Betul? Ya, betul. Terus bahkan tadi, coba dengerin dulu ya Bang ya. Jangan dipotong dulu Bang, jangan dipotong. Coba dengerin dulu. 1 menit aja. Pak Hira memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Lihat tuh, bagaimana ustadz-ustadz, ulama-ulama ngerjain umat Islam. Sejak kapan tanda kenabian dalam Taurat dan Injil berupa tompel kayak begitu? Itu dalam bentuk tulisan, Bang. Kalau Abang Tidak Edis aja ada dalam Taurat tanda kenabian berupa tompel. Taurat yang mana? Kalau Yesus apa, Bang? Ininya. Oh, tandanya. Taurat yang sudah dipalsukan. Di mana Taurat dan Injil yang menubuatkan kedatangan Muhammad, yang mengatakan bahwa tanda kenabian berupa tompel? Bu, Tauratnya sudah hilang. Berat. Makanya bilang, kalian itu orang yang sudah dikadalin. Sembuhlah
Kau setan. Tahu nggak? Kalau ada dukun-dukun zaman dulu, ambil air putih, disembur. Pergilah kau. Saya sedang mau bilang begitu sama kalian. Pergilah wahai kedunguan. Hus, kedunguan. Nggak ada di dalam Taurat dan Injil tanda kenabian itu berupa tompel. Kapan waras, Bang? Kapan waras? Udah tahun berapa ini? Tanda kenabian kok berupa tompel? Sejak kapan? Aduh. Gini Bang, kalau Yesus itu tanda kenabiannya di mana Bang? Melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, orang lumpuh berjalan. Misalnya, ketika Yesus sedang mengajar di salah satu rumah. Berarti sama kisahnya dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran seperti itu juga Bang? Sebagian, tapi sebagiannya dipelintir. Contoh sebagian yang dipelintir oleh Muhammad. Dikatakan bahwa Isa menyuruh menyembah Allah. Sedangkan Allah itu Tuhan negeri Mekah, para penyembah berhala. Sejak kapan Isa nyuruh nyembah Allah itu sejak kapan? Segini aja, kita cara membuktikannya gampang, secara ilmiah dan akademis. Gak usah kita ngomongin iman. Isa berbahasa apa dia? Apakah dia berbahasa Jawa? Enggak. Apakah dia berbahasa Banjar? Kada. Oke, berbahasa apa dia? Nasrani ya? Kurang tahu, Ibrani atau Ibrani? Ya, taruhlah dia berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Coba, sejak kapan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram ada kosakata Allah? Sampai hari ini buka kamus bahasa Ibrani dari A sampai Z, nggak ada kata Allah itu di dalam. Makanya kalau Isa menyuruh menyembah Allah itu adalah fitnah yang nyata. Tapi kan di Injil itu gimana? Tulisannya Allah kan tulisannya. Bang, di dalam bahasa Ibrani tidak ada kosakata Allah. Di dalam bahasa Aram tidak ada kosakata Allah. Allah itu bahasa Arab. Makanya Isa di dalam Al-Quran tiada lain, tiada bukan adalah orang Arab. Gimana Anda ini? Makanya kita mengkaji secara ilmiah saja biar kita nggak debat kusir. Gini Bang, kalau Tuhan Bapa nih kan di Nasrani kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak kan gitu ya. Inilah saya bilang, ya. Bang, kalau Anda belajar Kristen, di dalam Kristen itu yang dimaksud Trinitas atau Tritunggal dalam Kristen itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, Bapa di surga, kemudian anak itu Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, utusan Bapa di surga, dan Roh Kudus. Tapi orang Islam berkata, Trinitas itu Allah, Isa, dan Maryam. Ini Bang, gini. Makanya saya bilang Bang, Quran itu buku salah alamat. Gini Bang. Kalau memang misalkan Yesus dengan Isa itu berbeda, sejak dulu saya waktu kecil ya, mungkin SD sampai 2011-2013 itu saya lihat di kalender itu ketika libur nasional itu namanya Bang kenaikan Isa Al-Masih. Ya kan? Nah, karena orang-orang Nasrani ini takut diklaim oleh orang Islam, nggak tahu ya apakah ini betul atau tidak. Sekarang diganti namanya Yesus. Diganti namanya Yesus. Dulu waktu di Injil Perjanjian Baru 2011 ya, atau kalau ada salah tuh 2011 Injil Perjanjian Baru itu masih Isa Al-Masih Bang namanya, bukan Yesus. Yesus ini baru-baru aja. Yang jawab? Gimana?
Ya, jadi rujukannya itu bukan kalender, Bang. Ada-ada saja rujukannya kalender. Bang, waktu Kristen ada, tenang dulu. Waktu Kristen ada, itu kalender kita belum ada. Gimana? Masa rujukannya jadi kalender? Ada-ada saja ada ini. Gini Bang, gini ya. Yang saya bingung tuh gini Bang. Kan kata Abang Yesus dengan Isa itu kan berbeda. Tetapi ketika saya lihat kalender yang dulu 2011 itu masih ingat saya Bang. Itu peringatan kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus Al-Masih. Yesus Kristus bukan. Tetapi ya, itu pertama Isa begini. Al-Masih. Baik. Kok tiba-tiba sekarang ini sudah diganti ini kan Desember 25 Desember 2025 kelahiran Yesus Kristus. Hilang sudah Isa Al-Masihnya. Kemana Isa Bang? Iya, karena dulu orang berpikir bahwa Isa dan Yesus itu sama. Ternyata sekarang di zaman internet ini sudah diketahui bahwa Isa itu adalah orang Arab dan karang-karangannya Muhammad. Makanya diganti. Gimana? Lagian patokannya bukan kalender. Karena Kristen itu sudah ada lebih dahulu sebelum kalender itu dibuat. Sebelum Indonesia merdeka. Gimana sih Anda ini pola pikirnya bagaimana sih Anda ini? Begini sebentar, gini. Ya. Terus. Dulu kata Anda kalender zaman dulu kenaikan Isa Al-Masih. Kelahiran Isa Al-Masih. Zaman dulu kan belum ada, zaman dulu kan internet belum ada. Jadi orang belum melek. Zaman dulu kan belum muncul para apologet. Makanya yang menguasai apa-apa serba muslim. Media segala macam ya kan yang menguasai muslim. Dan sekarang ketika orang Kristen bermunculan baru pada sadar. Begitu. Berarti orang Kristen sekarang pedoman kepada Google, bukan berpedoman kepada, kalau saya pahami seperti itu. Macet Bang, saya nggak dengar. Sebentar. Halo? Iya silakan coba. Bang saya nggak dengar tadi, ulangin coba. Nah, berarti kesimpulannya bahwa orang Kristen yang saat ini, yang sekarang, berarti pedomannya bukan Injil lagi ya Bang, tetapi Google tadi ya. Seperti itu ya. Google bersumber dari mana? Google kan sumbernya dari manusia Bang. Yang membuat kan manusia. Iya, sumber rujukannya dari mana? Sumber rujukannya ya dari kitab Bang. Iya, itu Anda tahu gimana. Nah, makanya saya bilang tadi gini, Ali, kita jangan bahas itu lagi. Kayak bahasan Anda ini gak ada mutunya. Gini, di dalam Al-Quran ada nggak disebutkan keselamatan kepadaku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali? Ada nggak pernyataan Isa seperti itu? Lupa ya, atau kurang tahu saya nih. Mana tahu Anda tentang Islam? Di dalam Quran surat Maryam. Nggak tahu. Baik, saya tampilkan saja ayatnya. Saya tampilkan ya, Quran surat Maryam ayat 33 ya. Maryam 33. Bentar ya. Saya akan tunjukkan surat Maryam ayat 33. Nih, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Ini Bang ya. Biar Anda tahu nih, Anda itu disuruh merayakan Natal. Mana Anda itu? Justru Anda nggak boleh maulidan. Maulid itu justru yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Nggak ada diucapkan keselamatan atas kelahiran Muhammad, nggak ada. Bang, ini Quran ada, surat Maryam 33, betul? Iya. Oke, apa dikatakan di sini?
dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Betul? Ya. Ini siapa yang ngomong begini? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, ini yang ngomong begini itu Isa. Ya, Nabi Isa, Bang. Ya. Kita baca dari ayat 30 ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Oke, ini Isa ini baca ayat sebelumnya ya. Isa aja sholat bang. Iya, makanya saya bilang Isa versi Al-Quran itu udah Yesus KW. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nih. Ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Terus ayat selanjutnya. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang membawa berbantah tentang kebenarannya. Itu pernyataan-pernyataan Al-Quran. Sebagian diantaranya asli, sebagian diantaranya dibuat-buat untuk membenarkan agama Islam. Nih, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Tapi sekalipun demikian Bang ya, sekalipun demikian, saya mau tanya kepada Anda, benar nggak di situ dikatakan bahwa selamat atas kelahiran Isa, atas dan nanti wafatnya dan dibangkitkan kembali? Ada statement seperti itu nggak? Ada. Oke, berarti menurut ayat tersebut, berarti ketika Isa dilahirkan atau Yesus bahasa Anda, bahasa yang Anda maksudkan begitu ya. Berarti ada hari raya Natal, betul? Hari raya Natal itu bikinan para pastor bang, bukan Nabi Isa. Isa. Kalau begitu kapan Isa lahir? Kapan Isa lahir? Mumet sendiri. Oke, kita nggak bahas tanggal lahirnya. Terlepas daripada tanggal lahirnya kapan, berarti kelahiran Isa itu ada ucapan keselamatan nggak di situ? Selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan dihidupkan kembali. Ada nggak? Ada. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak ucapan selamat ketika Muhammad dilahirkan? Tidak ada bang. Mana? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, makanya maulidan itu haram. Gimana Anda itu? Tidak ada dalilnya untuk merayakan mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Justru yang mengucapkan kelahiran selamat atas kelahiran itu adalah Isa. Oh iya. Terus siapa orang yang suci menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran siapa orang yang suci? Menurut Al-Quran? Ya termasuk Nabi Isa itu bang. Bukan termasuk Nabi Isa, cuman Isa disebutkan manusia yang suci. Ngarang aja ada. Tidak ada di dalam Al-Quran orang yang suci yang disebutkan suci kecuali Isa. Coba sebutkan satu orang suci dalam Al-Quran selain daripada Isa. Siapa? Ya. Banyak bang di dalam Al-Quran ayatnya. Contoh seperti Luqmanul Hakim. Mana? Coba sebutin ayatnya. Kalau secara spesifik nggak ada bang, cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Anda ini ngarang bebas. Nggak ada dalilnya bang. Muhammad disebutkan orang yang suci, nggak ada. Bahkan Muhammad tuh disebutkan orang yang berdosa. Gimana Anda ini? Bahkan Muhammad itu bang, Muhammad itu digambarkan dalam Al-Quran orang yang, mohon maaf nih. Muhammad itu digambarkan oleh Al-Quran orang yang mata duitan. Anda tahu nggak?
Nggak percaya. Di dalam surat Abasa, nih saya tampilin. Memang mereka Muslim ini banyak nggak ngerti Al-Quran. Bentar ya. Waduh, Anda tidak percaya ya. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang berkali-kali ditegur sama Allah. Lihat ya. Surat Abasa, ya. Nih, kita buka surat Abasa ayat yang pertama ya, sampai ayat yang anu ya. Nih sebentar ya Bang ya, sabar. Pelan-pelan Bang ya. Sungguh Anda ini nekat. Muhammad kalau ada orang miskin, orang buta datang kepada dia, mukanya sepet. Sepet muka dia. Tapi kalau pembesar yang banyak duit yang datang, nih, saya balikin. Anda nggak percaya dengan kelakuan Muhammad, ini tidak tahu dia. Ini surat Abasa ayat yang pertama, betul? Bentar. Betul? Betul? Abasa wa tawalla, betul? Ya. Oke, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Tahu nggak penjelasannya? Penjelasannya tentang apa? Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah SAW. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, datang meminta bimbingan. Saat itu Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Ya kan? Jadi karena ada yang datang ini hanyalah orang buta, orang miskin, gak ada duitnya. Muka Muhammad sepet. Gak ada duitnya nih orang. Terus kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ya. Lihat nih. Ya, yang kedua Bang. Ayat kedua Bang. Perhatikan ayat yang kedua. Anja'ahul. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Ayat keempat. Tahukah kamu, maksudnya Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ayat 6. Perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, orang-orang yang banyak duit maksudnya. Perhatikan, apa ayat ketujuhnya? Maka kamu melayaninya. Lihat nih, kita fokus ke ayat ini ya. Nih, perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, perhatikan. Orang-orang yang merasa dirinya cukup, apa katanya nih? Ya, perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya karena memiliki harta dibandingkan iman nih. Karena ada orang-orang yang banyak duit. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, yaitu orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy, maka Muhammad melayaninya. Perhatikan ya. Nih, Muhammad langsung sigap dia nih. Maka kamu melayaninya nih. Lihat nih. Yakni kamu menghadap kepadanya dengan wajah dan percakapanmu nih. Sedangkan dia menampakkan ketidakpedulian nih. Nih. Engkau justru mengharap mereka memeluk ajaran beriman kepada kamu nih. Nih. Itu biar Anda tahu. Kelakuan Muhammad. Beda Bang, beda. Kalau Anda baca Injil, kalau Anda buka Injil, beda jauh dengan Yesus. Yesus itu malah justru dia bercengkrama dengan orang-orang awam, orang-orang miskin, orang-orang gak punya. Dia malah mengkritik para pembesar-pembesar, ulama-ulama Wahyudi. Ini yang Yesus yang Bang Edis maksud ini kan yang Yesus yang disalib itu kan ya? Iya, makanya saya bilang Isa itu Yesus versi KW. Berarti Yesus yang Abang Edis
maksud ini Yesus yang disalib itu kan? Betul. Bukan Yesus yang naik ke atas kan? Ya, Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang naik ke surga juga. Gimana? Karena setelah bangkit Yesus naik ke surga. Setelah mati gitu ya? Iya, kemudian Yesus naik ke surga, Yesus bangkit. Setelah mati, sebentar. Setelah disalib, mati, kan wafat kan? Mohon maaf. Habis itu dinaikkan ke atas, kayak gitu. Ya. Bangkit ya, menunjukkan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berarti ya versi kami di Al-Qur'an itu kan kalau Nabi Isa itu kan diserupakan dengan si Yudas Iskariot itu kan. Nah, mau bahas ini lagi. Baik, sebentar. Di dalam versi agama Islam, orang-orang hendak menyalibkan Isa. Ya, betul. Lalu ada orang lain yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Itu bukan orang lain sih, itu sahabatnya si Nabi Isa itu yang berkhianat kepada Nabi Isa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan wajahnya sama seperti Nabi Isa, dan orang-orang mengira itu adalah Isa. Sebenarnya bukan Nabi. Berarti Allah membuat wajahnya Isa ditempelin ke wajahnya itu. Ya. Sehingga jadi dia disangka Isa. Ya, betul. Malah dia disalibkan. Ya, yang si Yudas itu yang disalibkan seperti. Berarti akibat dari situ orang-orang berarti pada tertipu enggak? Ya, tertipu semuanya. Kalau ada orang-orang yang tertipu berarti ada penipunya, betul? Iya, penipunya ada. Siapa penipunya? Ya Allah itu sendiri kan, karena Allah itu selamat, Allah Maha Penipu. Berarti Anda sedang memberitahu kepada kita di sini bahwa Allah seorang penipu. Ya, untuk menyelamatkan hamba Allah tadi kan, si Nabi Isa tadi kan. Untuk menyelamatkan hamba Allah harus menjadi seorang penipu. Ya, diserupakan tadi Bang, diserupakan bahasanya itu diserupakan. Iya, berarti Allah menjadi seorang penipu. Iya, saat itu kan. Berarti salahnya siapa kalau begitu? Ketika orang-orang menyangka itu adalah Isa. Salahnya adalah yang si pengkhianat tadi. Ya, salah Allah sendiri gimana? Orang Allah yang bikin dia jadi Isa kok, gimana? Memang ajaran mereka ini memang makin dipelajarin teman-teman, makin ingin membuang ya ke tong sampah. Semakin kesini semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar Bang. Kalau menurut saya ya. Abang Edis tadi aja belum bisa menjawab ya. Apakah dari mana dapat nama Yesus itu kan? Padahal kan dulu namanya Isa Al-Masih. Coba Abang buka di Perjanjian Baru itu yang 2011 itu cetakan dari kalau nggak salah LIA gitu nah. Itu cetakan kitab Injil yang LIA versi LIA yang 2011 coba. Saya kalau dengar dia ngomong ini, saya teringat dengan teman saya bernama Abdul Muiz ini. Saya ingat, nggak tahu di mana sekarang orangnya. Sungguh negatifnya. Berarti Abang mempelajari agama Abang Kristen sendiri belum sepenuhnya juga ya, karena Perjanjian Baru yang kitab yang terdahulu belum dibaca Bang. Kalau ini pertama-tama saya mau bilang begini Bang, di dalam Quran tidak ada narasi nama murid-murid Isa itu adalah Yudas, nggak ada. Ada seorang murid yang mengkhianati Isa, nggak ada dalam Quran itu Bang. Itu semua karang-karangan kalian Bang. Di dalam Quran apa ada murid Isa mengkhianati Isa? Cari aja Bang, cari sendiri. Cari. Saya udah baca Quran itu 100 kali, khatam, nggak ada di situ muridnya Isa mengkhianati Isa, itu nggak ada. Ngarang-ngarang saja Anda ini. Itu sahabatnya Bang, sahabatnya Nabi Isa. Memang sekaligus di mana juga ada sahabat Nabi Isa bernama Yudas itu di mana? Di Quran surat berapa? Kalau secara ininya nggak ada Bang di Al-Quran. Terus dapat dari mana? Itu dapatnya dari
para ulama-ulama kami. Ulama dapatnya dari mana? Ulama mendapatkannya dari kalau di dalam Islam itu kan ada namanya Al-Quran, hadis, dan qiyas ada khobar namanya. Nah, ya dapatnya dari khobar mana? Ujung-ujungnya dari mana? Dari para sahabat, dari tabi'in. Sahabat dapatnya dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah dapatnya dari mana? Dari malaikat Jibril, Bang. Jibril lagi. Bang, cerita itu dapatnya dari nyontek, dari nyolong, dari ngintip kitabnya orang Kristen. Dari Jibril, ngarang aja nih. Memang kami akui Al-Quran itu memang memang dari Injil, dari Taurat, dari Zabur. Iya, makanya saya bilang, Bang, Islam itu tiada lain, tiada bukan adalah agama yang bahan-bahannya diambil dari orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dibikin gado-gado, terus ditempelin ke agama orang Arab, agama Quraisy. Makanya dulu Muhammad itu waktu awal-awal jadi nabi, kiblatnya dia kemana? Ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Betul nggak? Betul. Iya. Dulu dia nggak percaya sama Ka'bah, dia bilang itu tempat penyembahan berhala. Kalau memang itu kiblat sejak awal, itu kiblatnya Ibrahim, nggak mungkin dia dari awal kiblatnya nggak itu, kiblatnya ke sana dulu. Dia karena dia ingin gabung ke agama Yahudi dan Kristen, tapi karena Yahudi dan Kristen tahu bahwa Muhammad bukan nabi melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad kecewa. Lalu dia pindahkanlah kiblatnya ke kiblat orang-orang Quraisy. Nah, barulah tercipta agama baru. Nah, agama orang Quraisy yang dibumbu-bumbu Yahudi dan Nasrani. Sesimpel itu kok sebenarnya. Gak ada hubungannya. Sejak kapan Ibrahim ke Ka'bah gimana? Ngarang. Ya belajar lagi lah, Bang. Banyak belajar ya. Nanti kalau udah banyak ilmu baru datang ke sini. Oke? Dengan Nabi Ibrahim, Bang. Gimana? Nah, yang membangun Ka'bah itu kan pertama kali adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Iya, cerita-cerita itu dibuat terkemudian, Bang. Karena Muhammad tidak mendapatkan simpati dari Yahudi dan Nasrani, dia bikinlah agama baru. Ya. Karena kalau kita baca cerita-cerita itu nggak masuk akal. Ketika Ibrahim dan Ismail mendirikan di situ Ka'bah, ada orang di sana waktu itu? Ada orang nggak? Nggak ada. Ngapain dia ke sana? Nggak ada orang di sana, mau mati gimana? Ceritanya kan begitu kalau kita baca, ya kan? Ya. Betul nggak? Betul. Iya, nggak ada penduduk, nggak ada apa di situ. Masa mau di situ tuh semua ngapain di situ? Mau beli beras dari mana? Mau makan dari mana? Ada-ada aja. Itu semua cerita-cerita yang dikarang-karang kemudian, Bang. Gitu loh. Lagi pula asal usulnya dari mana sih Ibrahim itu? Asal usulnya dari mana dia? Asal usul Nabi Ibrahim? Iya, dia lahir dan besar di mana? Di Yerusalem kan? Iya, dia itu sebenarnya bukan dari Yerusalem, dia itu dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu sekarang itu waktu itu negeri Babel, orang Irak sekarang ini. Dia dari sana. Bagaimana dia jalan ke Mekah itu, jalan ceritanya dari mana? Dari Mekah ke Yerusalem. Itu 1.800 km dari Aceh sampai Surabaya itu. Gimana nih? Ngapain dia kurang kerjaan itu namanya. Disebutkan istrinya kan disuruh pergi kan sama dia kan. Betul nggak? Siapa tuh? Siti Hajar. Hajar, betul. Ya. Lalu Hajar membawanya ke Ka'bah begitu kan? Iya, Ismail. Iya, dari mana itu jaraknya 1.800 km? Orang bebasan ini.
Makanya kan Siti Hajar itu kan ditinggalkan lama sekali Bang. Sampai-sampai kehabisan makanan kan. Iya, itu nggak ada di Quran, Bang. Cerita itu nggak ada di Quran. Di dalam Quran nggak ada Ibrahim punya istri 2. Kalau Anda baca Quran, di Quran itu nggak ada indikasi Ibrahim punya istri 2. Kan Nabi Ishak kan anak Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, Sarah. Nggak ada itu dalam Quran. Itu adanya dalam Bible. Makanya kalian lebih percaya Bible daripada Quran. Oke, udah Bang. Nanti Anda belajar dulu lah. Anda banyak nggak taunya. Jadi mumet saya ngomong sama Anda. Oke, Anda setelah belajar nanti baru kesini lagi, oke? Bang. Terakhir. Jadi intinya tadi kita kembali ke Yesus tadi ya. Saya masih agak-agak puyang tuh di situ antara Yesus itu dengan Isa itu apa sama. Jadi mohon nanti kalau bisa Abang buka itu yang Injil yang itu yang 2011 itu. Saya penasaran itu apakah benar. Tapi saya lihat kemarin tuh di YouTube ya, ketika dibuka itu memang tulisannya itu Isa Al-Masih Bang. Iya, itu jadi dibikinnya kapan Bang? Bikinnya itu kapan? Jadi, antara Nasrani dengan ada Al-Quran di Al-Quran itu Isa dengan Tuhannya orang Nasrani itu sama orangnya. Iya, masalahnya itu dibikinnya Yesus, kapan Bang? Yesus itu dibikinnya kapan? Itu aja Bang. Kalau misalnya itu diterjemahkan Isa, dibikinnya kapan? Terjemahannya kapan? Kok patokannya terjemahan sih? 2011 Anda ini aneh, Bang. Gimana Anda ini? Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Udah dibawa dulu. Ya, saya ucapkan selamat malam ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Bang.